Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Natgrid ya, channel yang bahas tentang uang dan pengembangan diri. Pada video kali ini saya akan mereview hasil investasi saya di Bybit yang saya beli pada tanggal 2 September 2020 dan video ini saya rekam pada tanggal 16 November 2020. Jadi ini sekitar 2,5 bulan setelah saya melakukan investasi. Nah, pada tanggal 2 September lalu, saya melakukan investasi sebesar Rp1.035.000 dan saya beli reksadana sesuai dengan rekomendasi Robo. Dengan profil risiko saya yang saya setting konservatif, yaitu dengan komposisi 70% di pasar uang, 20% di obligasi, dan 10% di saham, berapa sih keuntungan yang saya dapat setelah 2,5 bulan? Nah, sebelum itu, saya ingin memberitahu informasi penting kepada teman-teman sekalian yang ini nanti akan berpengaruh kepada investasi kita di masa depan, yaitu adalah tentang kondisi keadaan makro di Indonesia, di mana sekarang Indonesia memiliki bunga terendah selama setidaknya 10 tahun terakhir. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan pada angka 4%. Yang ini berarti, bank-bank lain akan menggunakan acuan ini dalam menentukan kebijakan mereka. Sekarang kita akan mulai mereview berapa sih yang saya dapatkan dari uang Rp1.035.000 2,5 bulan yang lalu. Secara total, keuntungan yang saya dapat sebesar 18.137. Ini berarti 1,75% dari modal. Dengan pasar uang adalah alokasi saya yang paling besar, yaitu 70%. Keuntungannya adalah 8.768. Dari 700.000 berarti ini naik sekitar 1,25%. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi bahwa pasar uang ini adalah jenis reksadana yang ditempatkan pada instrumen pasar uang seperti obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, deposito bank, serta sertifikat Bank Indonesia. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau suku bunga sekarang itu adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Efeknya apa sih? Untuk reksadana pasar uang, ini nanti akan menurunkan return yang kita dapat di masa depan. Karena kan instrumennya mereka taruh di dominasi di deposito. Jika suku bunga acuannya diturunkan oleh Bank Indonesia, otomatis bank-bank lain kan akan mengikuti. Otomatis bunga deposito akan turun dan akan berimbas kepada kinerja dari RDPU sendiri. Nah, ini contohnya ini. Kita lihat bahwa di sini rata-rata pertumbuhan selama 1 tahun dari instrumen ini, Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, adalah 6,88%. Sedangkan saya ingat, sekitar 2,5 bulan lalu waktu saya beli ini, rata-rata pertumbuhannya itu adalah di angka 7%. Berarti ini apa? Berarti pada waktu 2,5 bulan kemarin ini ada penurunan kinerja yang membuat rata-rata pertumbuhan menurun. Yang saya kira ini ada kaitannya dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia tadi. Lalu kita lihat reksadana pendapatan tetap di obligasi. Saya mendapatkan keuntungan sebesar 6.871 dari modal 235.500 yang berarti ada pertumbuhan sekitar 2,92%. Nah, ini teman-teman, suku bunga itu bertolak belakang dengan harga obligasi. Jadi kalau suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Sedangkan kalau suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Dengan penurunan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin, ini akan menguntungkan para pemilik obligasi karena nilainya akan meningkat. Nah, di sini berarti nanti reksadana pendapatan tetap yang isinya sebagian besar adalah obligasi akan memiliki kinerja yang lebih bagus ke depannya. Lalu yang ketiga adalah reksadana saham. Di sini kita lihat keuntungan yang saya dapat adalah Rp2.498 dari modal Rp100.000. Ini berarti saya dapat keuntungan 2,5%. Lalu apakah penurunan suku bunga tadi itu masih ada hubungannya dengan reksadana saham? Masih. Suku bunga yang rendah itu akan mempengaruhi peredaran uang yang ada di Indonesia. Sebenarnya suku bunga rendah ini adalah salah satu upaya dari Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diharapkan dengan suku bunga rendah, orang-orang jadi enggan untuk menabung, mereka lebih giat untuk melakukan konsumsi, karena untuk apa menabung kalau bunganya rendah? Lalu, dengan bunga rendah, kredit akan jadi lebih mudah, karena cicilannya akan lebih rendah. Dan ini akan berimbas kepada perusahaan.
Perusahaan yang memiliki bunga rendah tentu dia akan bisa mencetak laba lebih tinggi karena dapat menekan biaya bunga. Dengan begitu, kredit jadi lebih gampang, bunga jadi kecil, diharapkan produktivitas akan meningkat. Ditambah lagi orang-orang akan lebih banyak melakukan konsumsi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengan kondisi yang sekarang, apakah tepat bagi kita untuk melakukan investasi? Menurut saya sih masih tepat, karena saya optimis keadaan kita akan semakin baik ke depannya. Dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah seperti penurunan suku bunga ini, terus pemulihan ekonomi nasional, saya optimis di tahun depan kita akan pelan-pelan recovery, kita akan membaik dari keterpurukan ini, lalu market juga akan semakin baik disusul dengan ekonomi realnya. Kita boleh investasi, tapi saya mengharuskan satu syarat untuk melakukan investasi, yaitu kita harus menggunakan dana dingin untuk berinvestasi. Sebelum investasi, kita harus mempunyai dana darurat dan kebutuhan sehari-hari kita terpenuhi. Cerita sedikit, beberapa bulan lalu, waktu akhir Maret dan awal April, itu kan kita benar-benar ada di bottom ya. IHSG benar-benar terpuruk, dan waktu itu saya punya saham, satu saham yang nilainya itu turun sampai 50%. Jujur aja pada waktu itu saya bingung, saya sempat gelisah, dan saya sempat down lah dengan keadaan seperti itu. Tapi saya mencoba untuk berpikir jernih. Saya masih memiliki dana darurat, dan kebutuhan sehari-hari saya masih tercukupi. Jadi, tidak ada alasan bagi saya untuk merasa gelisah dan takut, karena memang itu adalah uang dingin, dan ditambah lagi saya sudah melakukan analisa terhadap emiten tersebut, sehingga menambah kepercayaan diri saya untuk tetap memegang saham itu tanpa harus melakukan cut loss. Di sini dana dingin membantu kita untuk berpikir dengan kepala dingin, dan terbukti saat ini portofolio saya sudah membaik dan saya tidak harus menanggung kerugian karena cara berpikir saya yang didominasi oleh emosi. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.